Hampir memasuki bulan keempat, harga minyak goreng di tangan konsumen tak juga stabil. Kini bahkan dengan harga masih tinggi, keberadaan minyak goreng di pasaran masih saja mengalami kelangkaan. Adalah realita demi mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Warga terpaksa antre panjang bahkan tak jarang berakhir ricuh. Semakin ironisnya pemandangan ini terjadi hampir di berbagai wilayah Indonesia dan semakin masif. Menyikapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama tim Satgas Pangan Polri akan mencari mafia minyak goreng yang menyebabkan harga tinggi. Pasalnya, dari hasil penelusuran, produksi minyak goreng lebih dari cukup. Lantas, benarkah ada mafia minyak goreng? Apa yang membuat kasus harga minyak goreng tak kunjung stabil hingga alami kelangkaan nampak berlarut-larut? Tim TV One mengabarkan. Ya, nampaknya kelangkaan minyak goreng ini juga sudah dipetakan masalahnya oleh pemerintah karena Menteri Perdagangan pun sudah menyatakan ada mafia minyak goreng begitu ya. Pastinya sudah tahu masalahnya, kemudian nanti langkah-langkah selanjutnya juga akan diambil begitu ya, Bay, untuk mengatasi hal ini. Ya, salah satunya adalah dari pernyataan Kapolri yang akan membentuk tim Satgas Pangan untuk mengatasi krisis minyak goreng ini. Sekarang menjadi pertanyaan kita semua dan ini yang kita akan selesaikan bersama Pak Kapolri, bahwa dalam 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tetapi keadaannya meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai Pak Kapolri. Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa berbuat curang Pak Kapolri. Nah ini yang sedang kita cek dan kita mau memperingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan datang dan kita akan tertibkan dan kita akan sikat bersama. Dari produsen CPO dengan harga 9.100, kemudian diolah dan beliau menjual dengan harga sesuai dengan HET 14.000. Dan hari ini beliau sampaikan bahwa proses produksinya saat ini bisa 2 kali lipat dari yang biasanya. Jadi tentunya ini menjadi catatan kami. Saya akan melaksanakan pengecekan lagi ke wilayah lain. Ya, kita akan bahas mengenai isu ini. Ada 2 narasumber. Yang pertama ada Irjen Helmi Santika, Kasatgas Pangan Polri. Yang kedua ada Muhammad Khalid, Jubir PKS. Selamat pagi, Pak Helmi, Pak Khalid. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Rati. Pagi. Pak Khalid. Ya, saya mau ke Pak Helmi dulu. Pak Helmi, saat ini sejauh ini evaluasi dan hasil mungkin penyelidikan begitu ya, apa yang menjadi masalah dari kelangkaan minyak goreng, Pak? Apakah memang benar pernyataan dari Mendak ini ada mafia di dalamnya? Terima kasih. Jadi ingin saya sampaikan bahwa Satgas Pangan Polri bekerja bersama-sama dengan Halo. Ya, silakan Pak Helmi. Bekerja bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik itu dari kementerian, lembaga, termasuk juga asosiasi, dalam upaya menjaga stabilisasi pangan mulai dari ketersediaan, distribusi maupun harganya. Nah, dari beberapa waktu terakhir sejak awal 2022 ini ada fenomena terkait dengan minyak goreng. Nah, dari sini tentu kami bekerja bersama-sama melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Apakah memang stoknya sedikit atau berkurang atau mungkin ada gangguan dalam distribusi dan lain sebagainya. Nah, kita duduk bersama, kemudian juga pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kami pada posisi mendukung setiap kebijakan pemerintah.
memastikan bahwa itu berjalan dengan baik, dengan seluruh jajaran sampai dengan ke tingkat Polda, Polres. Ini kita bantu untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Di antaranya adalah penetapan HET dan lain sebagainya, termasuk juga adanya revaksi. Nah, setelah sosialisasi tersebut tentu kita akan melakukan pengawasan. Nah, dari pengawasan ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini sudah ada 10 temuan yang ditangani oleh Satgas Pangan. Yang pertama adalah atau 10 temuan ini kami mencoba membagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah di tingkat produsen, di tingkat distributor, kemudian pedagang kecil dan konsumen akhir. Artinya ini semuanya ada, ya. Kemudian bagaimana sih modus-modusnya, ya? Yang pertama di tingkat produsen, ini ada upaya mengalihkan minyak goreng curah yang seharusnya peruntukannya untuk rumah tangga atau konsumsi, ini sebagian dialihkan ke industri. Ini sedang ditangani oleh teman-teman dari Polda Sulawesi Selatan. Kemudian dalam distribusi atau distributor, ini ada dua temuan yang pada waktu itu sempat ramai di Sumatera Utara, tetapi setelah dilakukan pendalaman terhadap sejumlah stok yang ditemukan itu, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perdagangan, Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan dan Perpres 71 2015, secara fair, secara objektif kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah timbun, karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Kemudian di tingkat pedagang kecil, ini ada 4, salah satunya di Jawa Tengah, di mana ada yang mengoplos, memalsu, dan lain sebagainya. Kemudian ada pedagang yang bukan sebagai pelaku usaha menyimpan dalam jumlah besar. Nah, ini sudah ditangani. Ini melanggar pasal 106. Kalau tadi pelaku usaha itu adalah 107, kalau orang yang bukan pelaku usaha adalah 106. Dan konsumen akhir. Jadi total semua ada 10 temuan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Helmi, dari 4 klaster yang tadi sudah ditemukan oleh Polri, artinya modus-modus dari setiap klaster, dari setiap kategori ini angkanya cukup signifikan dong, Pak? Karena kan ini terjadi di seluruh Indonesia, gitu. Ya, saya tidak mau berspekulasi seperti itu. Kami bekerja berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan informasi yang kami terima, kemudian kita dalami, kita lihat unsur-unsurnya, faktanya, alat bukti, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi dari 4 kategori tadi terhadap stok yang ada, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah bersama-sama dengan pemilik barang, bersama-sama dengan stakeholder yang ada, kita dorong, kita lepas ke masyarakat supaya apa? Banjiri stok itu di masyarakat, supaya masyarakat tidak atau supaya tindakan kepolisian itu juga tidak membuat barang menjadi susah. Ya, okay. Pak Helmi, tadi Anda menyatakan ada beberapa temuan begitu ya, baik di tingkat produsen, distributor, pedagang kecil. Ini rantainya cukup panjang ya Pak Helmi ya. Kalau melihat kan merek-merek minyak goreng ini berbagai macam Pak. Kalau di tingkat produsen sendiri, apakah semua merek minyak goreng melakukan hal tersebut sehingga benar-benar langka Pak di pasaran ini minyak goreng berbagai merek begitu? Ya, tidak bisa dikatakan begitu karena yang ditemukan ada 1. Ini produsen artinya pabrik. Pabrik ini mensuplai ke beberapa refinery. Nah, refinery ini kemudian nanti di packaging dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita temukan di Sulawesi Selatan adalah produsen, begitu. Nah, saya lanjutkan saja. Dari semua ini tadi ya ada 4 klaster, kemudian pola-pola atau potensi pelanggaran-pelanggaran yang bisa kami simpulkan itu seperti apa sih ya. Jadi ada memang upaya ini saya katakan ini adalah potensi, bukan berarti sudah ada ya, tapi ini kemudian menjadi concern kami untuk diawasi ya. Yang pertama adalah kemungkinan adanya upaya untuk menyelundupkan CPO ke luar negeri. Kemudian ada kebijakan tentang DMO yang tidak disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian mengalihkan CPO untuk rumah tangga menjadi industri seperti tadi yang di Sulawesi Selatan. Lalu distributor atau agen memainkan harga jual.
dengan alasan keterbatasan stok dan lain sebagainya. Kemudian terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar modern akibat dugaan terjadinya panic buying oleh konsumen. Kemudian pedagang yang menjual minyak curah dan kemasan sederhana di atas HET, kemudian konsumen melakukan pembelian minyak goreng dalam jumlah yang banyak untuk menjual kembali di atas HET. Nah, dari 7 potensi ini, Bapak Kapolri sudah memberikan arahan kepada seluruh Kasatwil, para Kapolda, Kasatgas wilayah untuk melakukan apa? Untuk melakukan secara ketat terhadap atau pengawasan secara ketat terhadap setiap titik, ya, setiap titik yang menjadi potensi pelanggaran sehingga alur distribusi minyak goreng ini bisa berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi beliau sudah menyampaikan direktif beliau kepada seluruh Kapolda untuk melakukan pengawasan. Artinya dari hulu sampai ke hilir, mulai dari produsen sampai dengan ke konsumen, D1, D2, dan seterusnya, di wilayah masing-masing. Begitu. Oke, baik. Pak Helmi, saya balik lagi soal temuan di 4 kategori tadi. Pak Helmi menyebutkan untuk level produsen kan ada temuan juga begitu, bahwa dari produsen ini justru menjual ke industri gitu ya, bukan ke konsumen, kepada masyarakat begitu. Nah, dari temuan Pak Helmi dan juga rekan-rekan, apa yang mendorong mereka akhirnya menjual ke industri, dan ada momentum apa nih sampai saat inilah ketika produsen itu ingin menjual ke industri gitu, Pak? Ya, secara umum yang terlihat dari 4 kategori ini kan adalah upaya atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara umum ya. Tapi kembali lagi, karena ini masih sedang berproses, kami tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang belum selesai, sehingga untuk sementara ya kami sampaikan bahwa teman-teman dari Polda Sulawesi Selatan masih melakukan pendalaman, tentu akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah upaya mengalihkan sebagian minyak curah tadi yang seharusnya untuk konsumsi dialihkan ke industri ini memenuhi delik sebagaimana diatur dalam pasal 107 atau mungkin dalam pasal 106 atau mungkin dalam undang-undang perdagangan atau mungkin sanksinya administratif. Nah, ini sedang berjalan, Pak. Oke. Baik. Pak Helmi, nanti kita akan sambung lagi ya Pak di segmen berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami, kita akan melanjutkan perbincangan sesaat lagi.